Baik, karena pemateri kita pada hari ini sudah hadir, mungkin agenda ini bisa segera kita mulai saja ya, kakak-kakak dan teman-teman peserta. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat anugerah dan nikmatnya lah saat ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat berkumpul dalam agenda pelatihan ini. Terima kasih kepada Kak Hasmawati SKM selaku pemateri dan teman-teman peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri pelatihan membuat daftar isi dan daftar pustaka secara otomatis pada pagi hari ini. Walaupun harus dilaksanakan secara virtual, semoga tidak mengurangi semangat kakak-kakak dan teman-teman sekalian untuk mengikuti agenda pelatihan ini ya. Perkenalkan, saya Sendra Ernestiasari sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara kita pada pagi hari ini. Adapun rangkaian acaranya yaitu pembacaan doa, pemaparan materi, sesi tanya jawab, dan penutup. Pertama-tama, sebelum memasuki acara inti, alangkah baiknya jika kita mulai dengan berdoa bersama terlebih dahulu. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Bang Riko. Kepada Bang Riko, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Dan sebelumnya, marilah kita membaca Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, pada hari ini di ruang Zoom ini kami hendak menyelenggarakan acara pelatihan dari ICP dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha mempersatukan, kami mohon perkuatlah persatuan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuangmu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan muttaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Bang Riko yang telah memimpin pembacaan doa pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, sebelum memasuki acara pelatihan, izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri kita terlebih dahulu ya. Boleh di-share screen. Ya, jadi beliau bernama Kak Hasmawati SKM yang lahir di Samarinda 31 Desember tahun 1997. Alamat beliau di Jalan Gerilya, Gang Patriot, nomor 52 RT 51, Kecamatan Sungai Pinang. Adapun pendidikan formal yang telah beliau tempuh pada tahun 2003 sampai 2009 di Sekolah Dasar Negeri 034 Samarinda, tahun 2009 sampai 2012 di SMP Negeri 6 Samarinda,
Lalu pada tahun 2012 sampai 2015 di SMA Kesatuan 1 Samarinda, dan yang terakhir tahun 2015 sampai tahun 2019 menempuh dan menamatkan pendidikan sarjananya di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mula Warman. Pendidikan non formal dan training seminar yang pernah beliau ikuti yaitu pada tahun 2019 pada kegiatan First National Conference of Public Health yang diadakan oleh Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur sebagai oral presenter. Dan tahun 2020 yang diadakan oleh Universitas Airlangga dalam pelatihan teknis meta-analisis sebagai peserta. Untuk riwayat kerjanya dari tahun 2019 sampai sekarang, Kak Hasmawati adalah staf kependidikan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mula Warman. Dan pengalaman beliau cukup banyak ya. Saya akan membacakan 3 terakhir, yaitu sebagai tim penyusun dalam survei indeks kepuasan masyarakat dan persepsi korupsi pada tahun 2019 dan 2020. Penelitian yang beliau lakukan salah satunya identifikasi variabel confounding dengan penerapan uji chi-square Mantel-Hansel pada hubungan antenatal care terhadap berat badan lahir rendah di Kota Samarinda. Beliau melakukan penelitian ini bersama-sama dengan Ibu Ika Anggraini dan Ibu Rahmi Susanti. Dan yang terakhir, penghargaan yang pernah beliau peroleh pada tahun 19 sebagai lulusan terbaik sarjana kesehatan masyarakat di yudisium gelombang ketiga dan lulusan terbaik 3 sebagai sarjana kesehatan masyarakat pada wisuda gelombang ketiga. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita sambut pemateri kita pada hari ini. Kepada Kak Hasmawati SKM, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Ya, kita berjumpa lagi di kelas virtual. Di sini dari FKM aja, FKM Unmul, atau ada dari peserta lain? Saya lihat kebanyakan FKM Unmul ya. Jadi, perkenalkan, nama saya Hasmawati. Saya staf kependidikan di FKM Unmul sekaligus alumni angkatan 2015. Dulu saya peminatan biostatistik. Sebenarnya kalau untuk weekend ini kita akan belajar mengenai pelatihan daftar isi. Sebenarnya nggak daftar isi aja. Ada juga daftar tabel, daftar gambar itu juga bisa dibuat secara otomatis. Jadi kita akan coba jika waktunya cukup ya. Di sini kalau untuk daftar isi pengalaman ya, share pengalaman dulu. Jadi dulu pas saya masih jadi mahasiswa polos, pada saat dibuat makalah, halamannya tuh 50-an. Saking saya jadulnya, jadi saya buat daftar isi itu manual. Jadi bab 1 pendahuluan saya catat tuh halamannya 5. Sedih banget kan, jadi bab 2 halamannya 10. Ya Allah, sedih banget kan manual gitu pada saat sudah PBL atau kalian PKL gitu. Saya dilajarkan, ya Allah kok masih manual, kan nggak keren banget ya. Jadi baru tahu kalau ternyata Word itu sudah menyediakan fiturnya untuk kita bisa membuat daftar isi secara otomatis, daftar tabel maupun daftar gambar.
Baik, di sini saya akan menjelaskan introduction singkat tentang daftar isi dan daftar pustaka. Mohon izin share screen ya. Suara saya terdengar jelas? Kedengaran, Kak. Oke, ini enggak pada off video semua ya? Kayaknya lagi sambil baringan. Ya udah nggak apa-apa ya, yang penting saya didengarin dan kalian stay di depan laptop. Oke, saya share screen singkat dulu. Baik, pada weekend ini kita akan membahas mengenai pembuatan daftar isi dan daftar pustaka otomatis. Secara singkat, yang pertama daftar isi, itu mainnya di bagian Word, di bagian home-nya, yaitu ada heading 1, heading 1, heading 2, heading 3, heading 4. Jadi kalau heading 1, jika kalian bisa lihat di laptop di layar kalian, di sini saya ngambil contoh daftar isi yang saya download di FKM ya, di website FKM Pedoman Penyusunan Skripsi. Di sini bisa kalian tahu heading 1 itu adalah judul utama. Kayak ini ya, kayak daftar isi, halaman judul, pengesahan, dan bab 1 pendahuluan itu merupakan heading 1, heading 1, dan juga bab 2 tujuan pustaka. Pokoknya heading 1 itu adalah 7 topik utama. Nah, di dalam topik utama mempunyai pokok pembahasan yang dinamakan dengan heading 2. Heading 2 ada misalkan bab 1 pendahuluan punya anak yang namanya 1.1 latar belakang masalah, 1.2 rumusan masalah, dan 1.3 tujuan penelitian. Jadi intinya heading 1 itu diperuntukkan untuk tujuan, untuk topik utama, sedangkan heading 2 itu adalah pokok pembahasan dari heading pertama gitu ya. Kalau di sini kita lihat daftar isinya ini nggak kelihatan heading 3-nya ya. Heading 3-nya nggak kelihatan. Heading 3 itu misalkan kayak di tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu kan ada 2 ya. Ada tujuan umum sama tujuan khusus. Dan itu merupakan heading 3 atau anak dari heading 2. Nah, di sini jika kalian sudah mengatur heading 1, heading 2, heading 3-nya, maka akan terlihat di navigation-nya jika kalian on-kan ya. Jadi akan terlihat bab 1 pendahuluan, itu di dalamnya ada 1.1, 1.2, dan 1.3. Itu yang dinamakan dengan heading 2. 1.3 itu ternyata punya anak namanya 1.3.1 tujuan umum dan 1.3.2 tujuan khusus. Itu merupakan sebutan dari heading 3. Nah, jadi setelah itu kalian tinggal mainkan di reference, di bagian reference, kemudian kalian klik table of content. Kalian di sini akan milih mau tabel yang jenis tabel yang mana. Biasanya kalau untuk skripsi itu pakai yang pertama ya, pakai yang pertama. Kemudian dia akan terlihat langsung, kita langsung klik, dia langsung terlihat otomatisnya gitu ya. Dia langsung terdrag, jadi kelihatan ternyata ini adalah otomatis. Jadi kita nggak usah manual lagi ya, ini langsung udah kelihatan nih halamannya udah kelihatan, jadi nggak perlu lagi ya catat atu-atu tuh latar belakang halamannya berapa, nggak usah lagi, ketinggalan zaman ya langkah itu. Kemudian singkat saja, jadi sebenarnya langkah daftar isi itu simple sekali. Jadi kalau untuk pelatihan tuh palingnya 5 menit udah selesai lah ya. Jadi saya lanjut aja untuk daftar pustaka. Jadi nanti kita langsung pelatihan aja. Jadi di sini ada reference manager software. Jadi kalau untuk daftar pustaka itu macam-macam ya. Daftar pustaka otomatis itu ada Big Text, ada Zotero, ada Mendeley, ada EndNote gitu. Tapi biasanya ini ada yang berbayar. Kayak contohnya itu EndNote tuh kan berbayar, jadi kita nggak sanggup dan juga mahasiswa ya. Jadi kita menggunakan software yang free, yaitu Mendeley. Di sini udah pada punya Mendeley nggak? Atau baru kenal dengan Mendeley? Sudah
Sudah punya ya? Oke, digunain nggak? Iya, kadang. Oke, baik. Ini saya akan jelaskan lebih detailnya. Jadi kalau kalian yang belum punya Mendeley, jadi kalian bisa download dengan keywordnya adalah Mendeley Desktop, atau kalian langsung gunakan linknya ya di link Mendeley download desktop new. Di sini kalian langsung terdownload. Jadi tapi kalian harus buat akunnya dulu. Dan di sini di link bawah ini adalah tutorial Mendeley. Untuk lebih jelasnya kalian bisa mengakses web ini ya. Singkat saja, ini adalah tampilan Mendeley, tampilan awal Mendeley. Jadi di samping sisi kanan kalian itu adalah tipenya, tipe jurnal, tipenya apa, kemudian judul, nama penulis, jurnalnya apa, dan lain-lain. Jadi setiap tipe itu mempunyai format yang berbeda-beda. Ini ada stylenya. Jadi setiap penulisan, kalau misalkan kalian skripsian itu punya standar stylenya, standar penulisannya. Kemudian jika kalian ingin mempublish penelitian kalian di artikel atau dipublish di manapun tuh mereka pasti menyediakan stylenya apa. Biasanya kalau untuk skripsian itu adalah apa ya, American Psychological Association. Kemudian yang kedua tuh biasanya anak skripsi itu pakai Harvard gitu. Contoh saja di sini adalah anak FKM itu menggunakan referensi Harvard gitu. Biasanya Harvard dengan apa nih? Sama, hampir sama. Hanya saja di sini kalian bisa lihat daftar pustaka untuk jurnal itu berbeda ya. Harvard dengan apa? Meskipun secara sekilas itu hampir sama. Yang bedanya di sini adalah N-nya ya. Dia kalau Harvard itu untuk penulis pertama dengan kedua itu disambung dengan kalimat N gitu. Tapi kalau apa itu dia pakai simbolnya dan gitu. Kedua, perbedaan kedua adalah Harvard itu menggunakan kata kutip ya untuk judulnya, judul jurnalnya. Sedangkan apa dia tidak menggunakan tanda kutip. Terus ketiga perbedaannya adalah kalau Harvard itu menggunakan nama publisher-nya, sedangkan di apa itu enggak ya. Kalau Harvard itu dia Elsevier itu adalah publisher, kemudian kalau di apa dia tidak menggunakan nama publisher. Jadi sampai sini kalian paham ya, paham mengenai pembuatan daftar isi secara teorinya. Jadi kita langsung saja latihan. Kalian pada standby laptop enggak? Standby ya. Standby ya. Jadi saya share screen. Wow. Oke. Terlihat jelas? Jelas? Terlihat enggak? Jelas, Kak. Oke, ini contoh. Jadi di sini ada, kalian lihat ya di bagian home. Di sini ada stylenya. Nah, yang kita bermain adalah heading 1, heading 2. Ini nggak ada kelihatan heading 3-nya ya. Kalau kita klik heading 2, dia langsung muncul heading 3-nya. Kalau kita klik heading 3, dia akan muncul heading 4. Di sini masih warna biru ya. Ini artinya itu belum diedit. Contohnya saja, di sini contoh rancangan penelitian saya pada saat mahasiswa. Ini adalah gambaran kualitas hidup lansia di perkotaan. Di sini menggunakan Arial 12 ya. Jadi kita akan mengatur. Di sini kan belum terlihat ya. Terlihat. Oke, di heading 1 kita klik kanan, kemudian kita modify. Ini kita mau mengedit. Oke, ini udah. Kalau untuk heading 1 ingat ya, heading 1 adalah untuk topik utama kayak bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, itu adalah heading 1 gitu ya.
Baik, di sini kita sudah terlihat ya sesuai yang digunakan area. Kita mau center ya di tengah. Oke, kemudian kita langsung edit lagi heading 2-nya Arial. Wow. Oke, ini kita sampai heading 3 ya. Jadi kita harus ngedit sampai heading 3. Jika saya kecepatan, bilang saja ya. Soalnya oke, ini udah teredit semua ya. Jadi dia langsung terblok. Baik, kalau mau ini kita view on navigation ini terlihat ya. Oke, ini terlihat belum ada daftar isinya ya. Jika kalian lihat di navigation-nya. Jadi untuk mau tahu, jadi sini di blok bab 1 pendahuluan ini sebagai heading 1 ya. Jadi kita tinggal klik heading 1. Kok di sini bab 1 dengan pendahuluan itu terpisah. Jadi pada saat nanti kita buat daftar pustaka, nanti dia malah bab 1 itu halaman berapa, pendahuluan halaman berapa. Jadi dia tuh terpisah. Supaya nggak terpisah, kita akan buat dulu ya, kayak gini. Pendahuluannya dijadikan satu kalimat ya. Baru kita shift enter. Shift enter, maka dia akan jadi satu. Gitu ya. Ya, jadi dia udah terlihat ya. Bab 1 pendahuluan terlihat heading 1. Heading 1. Kemudian ini ada dalam heading 1, pendahuluan punya anak nih, latar belakang, kemudian rumusan masalah dan tujuan. Baik, kita akan edit. Dia termasuk heading berapa? Heading 2 atau heading 3? Untuk latar belakang? Heading 2. Heading 2. Oke, kita langsung klik heading 2. Langsung muncul dia ya. Kelihatan kan di navigation-nya. Jadi bab 1 punya anak. Jadi ininya bab 1 punya anak yang namanya latar belakang. Oke. Kemudian lanjut setelah bab 1, setelah 1.1 ada 1.2. Ya, di sini satu rumusan masalah, kita heading 2 ya. Kelihatan langsung terotomatis ya di navigation-nya. Lanjut di 1.3. Kita langsung heading 2. Nah, untuk 1.3.1 ini termasuk heading berapa? 3. Heading 3. Oke, jadi kita langsung heading 3. Ya, jadi berurutan ya bab 1, 1.1, 1.2, 1.3. Dia itu rata kolomnya ya, bahasanya itu rata. Dan 1.3 punya anak, jadi dia masuk ke dalam lagi gitu ya. 1.3.1. Kemudian ada tujuan khususnya, dia termasuk heading 3. Ya. Heading 3. Oke. Selesai ya, bab 1-nya pendahuluan. Kemudian lanjut di bab 2. Bab 2 termasuk heading 1, heading 2, heading 3. 1. Oke, heading 1. Right. Kemudian di 2.1 itu termasuk heading 2. Oh, lanjut nih. Dia bab 2-nya terpisah dengan tujuan pustaka ya. Jadi langkah yang dilakukan adalah menggunakan Shift enter. oke, betul. Shift enter. Jadi dia jadi 1. 2.1 sudah terlihat. Ya, nah ini ada gambar. Jadi untuk sesi ini kan kita hanya menjelaskan tentang daftar isi. Tapi di dalam skripsi kalian atau makalah kalian pasti punya gambar atau tabel ya. Nah, sedangkan di daftar isi itu daftar isi, kemudian ada pasti ditanya daftar tabelnya. Ya, pasti kalau kalian mau presentasi di makalah kalian pasti dilihat sama dosen, kemudian daftar isi
kenapa hanya daftar isi, kenapa nggak ada daftar tabel dan daftar gambarnya? Jadi kalian bisa mengaturnya itu dengan cara, ini kan ada gambar ya, kelihatan ya, di sini nih nggak otomatis, terlihat ya nggak ada tanda abu-abu kayak tanda drag itu langsung dia nggak ada. Jadi caranya adalah klik gambarnya, kemudian klik kanan, kemudian insert caption. Oke, ini adalah figure one, jadi kita menggunakan, ini adalah gambar titik, ini gambar 2, gambar 3. Gambar 2 itu artinya gambar di bab 2, gitu ya. Kalau gambar 3 artinya gambar di bab 3. Jadi gambar 2, di sini langsung terotomatis ya, gambar 2.1. Oke. Ini kita blok proporsi. Oke. Otomatis ya, kelihatan kan ini ada warna abu-abunya di bagian 1 ya, 2.1-nya. Jadi ini artinya terotomatis sudah. Meskipun dia tidak terlihat di sini, nanti pada saat di bagian atas nanti akan terlihat. Kita akan lanjut, ini di bagian heading 2 ya. Domain kualitas hidup lansia termasuk mutu. Lanjut kita di ini heading 1 juga. Oke, saya cepat saja di sini sampai sini paham ya? Paham. Paham ya. Oke, ini heading. Oke, saya lanjut cepat 1.4. Oke. 5 di sini. Nah, di sini ada tabel. Kita buat otomatis tabelnya. Jadi drag tabel, kemudian klik kanan, insert caption. Ini adalah gambar kita buat tabel. Ini tabel di bab 3 ya, berarti kita tabel 3 titik ya. Tabel 3.1 definisi operasional. Oke. Jadi ya. Nah, di sini kelihatan ya, satunya itu langsung terdrag abu-abu. Itu artinya dia otomatis. Kemudian ada, oke, kita lanjut heading 2, 3. Daftar pustakanya kita buat heading 1. Guys, setelah sudah seperti ini, kalian tinggal buat enter. Kita buat daftar isi ya. Daftar isi. Oke, daftar isinya termasuk heading 1 ya. Kemudian selanjutnya, setelah ini di bagian reference, di reference, kalian klik table of contents, kalian klik yang pertama, langsung terotomatis. Oke, ya, jadi sangat mudah, ya, langsung terotomatis. Jadi kalian edit sesuai, ya, selesai, daftar isi selesai, kan? Jadi sangat sesimpel itu. Ya, udah selesai nih untuk daftar isinya. Singkat, padat, dan jelas. Ya, bagaimana Kak kalau untuk daftar tabelnya? Kita tadi punya, kita buat daftar tabel ya.
Baik, daftar tabel. Kita buat di semua. Di bagian reference, kita ada insert table. Ingat tadi kita di tabel mana? Di tabel bab 2 atau bab 3? Jadi kita buat tabel di bab 3 ya. Oke, langsung otomatis ya. Gitu. Ya, tabel, daftar tabel. Tabel 3.1 adalah definisi operasional di halaman 15. Kita cek DO di DO. Ya, di halaman 15 ya. Jadi dia daftar tabel, udah done. Kemudian bagaimana dengan daftar gambar? Sama caranya. Gambar kita buat dia jadi heading 1. Di bagian reference, di insert table, kita buat gambar. Ini gambarnya kita di bab 2 ya. Oke. Kita langsung otomatis. Oke. Sip, daftar gambar selesai. Jadi ada daftar isi. Jadi pada apply kalau sudah pada saat pandemi gini ya, jadi kita itu lebih ngumpul makalah, ngumpul tugas-tugas itu kita lebih pada virtual. Itu jadi kelihatan tuh dosen yang sensitif dengan kerapian, itu pasti dia nanya, kelihatan nih daftar isinya nggak otomatis. Ya, karena kalau dia terotomatis dia akan langsung ke drag kayak gini. Lihat, oh dia otomatis kayak gitu. Jika kalian ini kalau untuk update table, di sini fungsinya jika kalian misalkan dalam saat proses revisi itu ada beberapa yang dihapus. Misalkan kita menghapus ini, misalkan kita menghapus kualitas. Nih, dan kita hapus seperti ini. Kita akan pilih update, dia terupdate. Jadi yang kita hapus tadi itu langsung hilang. Yang 2.2-nya langsung terhilang ya. 2.2 di bagian tinjauan pustaka, dia langsung hilang. Jadi kalau ada perubahan halaman dia langsung terupdate. Tinggal kita klik update table gitu. Di sini ada update untuk halamannya saja atau update entry table-nya. Jika kalian mau penambahan misalkan di bab 1 kalian menambahkan manfaat penelitian jadi 1.4, maka kalian tinggal mengupdate entry table-nya. Gitu. Selesai untuk daftar isi. Jadi itu sebenarnya singkat, padat, dan jelas. Kalau untuk karena kalian kadang-kadang mager ya buatnya, tapi so simple banget. Jadi nggak perlu lagi cara manual, tinggalkan cara lama ya, dan kita harus berhijrah ke langkah yang lebih efektif. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk pembuatan daftar isi, daftar tabel maupun daftar gambar. Gimana teman-teman? Atau kita lanjut untuk aplikasi Mendeley? Gimana teman-teman semua? Kak, kalau untuk yang halaman Romawi kayak gitu bisa juga Kak? Oh bisa. Jadi tuh misalkan, jadi kalian main di page layout di next page. Misalkan ini adalah ini kan mau bisa ya, jadi daftar dari cover sampai daftar gambar itu adalah Romawi, ya kan? Bab 1 sampai seterusnya ke bawah itu adalah angka. Gitu ya maksudnya ya? Iya Kak. Gimana? Ya, baik. Tinggal di
Oke. Nih, jadi dia berubah ya. Jadi kita tinggal mengubah, karena kita sudah next page ya. Jadi kita buat next page-nya itu di pemisah antara Romawi dengan angka. Di sini ada daftar tabel, daftar gambar ya, yang sebagai pemisah daftar gambar dengan bab 1 pendahuluan. Jadi yang kita next page adalah di bagian daftar tabel. Karena saya sudah next page, jadi dia itu beda section. Coba kita klik 2 kali. Ini beda section ya, section 1 dan section 2. Sudah terlihat beda. Jadi tinggal caranya kayak gini. Kita ubah. Biasanya kalau untuk skripsi itu di bagian tengah ya, bottom tengah ya. Kita ubah dia jadi Romawi. Oke, terlihat ya, sudah Romawi. Romawi, jadi Romawi 1, 2, 3, 4. Nah, dia langsung terotomatis nih. Ubah jadi 1. Karena di sini saya meng-unclick different page, first page. Jadi kalau saya mengklik, dia hilang ya, nomor 1-nya dia hilang. Jadi kita unclick, langsung dia terubah 1, 2, 3, dan seterusnya. Udah selesai. Jadi kita main di next page-nya aja. Nah, ini kan akan terotomatis berubah ya di sini ya. Dia daftar isi sampai daftar gambar dia ada Romawi. Jadi kita tinggal update. Kita mau pilih yang mana nih? Update page number only atau entry table? Menurut teman-teman, kita ganti yang mana? Kita ganti yang di page number only, ya, langsung terotomatis. Dia langsung terotomatis. Gimana? Gimana tadi yang bertanya? Ya Kak, paham, makasih Kak. Iya. Oke, jadi paham ya. Jadi kalau untuk memisahkan antara Romawi dengan angka, kalian main di page layout, di next page, ya. Kemudian kalian mainkan yang different tadi. Sebenarnya selesai, daftar isinya udah selesai, membuat daftar isi, daftar gambar maupun daftar tabel, gitu. Jadi ini mau lanjut untuk Mendeley, teman-teman, atau ada yang mau coba share screen sendiri? Mau nyoba sendiri, saya persilahkan. Jadi kita belajar sama-sama. Jadi kita akan membangun komunikasi 2 arah. Gimana teman-teman semua? Kak, boleh diulang Kak yang daftar tabel tadi Kak, saya ketinggalan. Daftar tabel. Oke, daftar tabel. Daftar tabel, daftar gambarnya udah bisa? Oke, ini ya. Oke, saya Kak. hapus. Saya hapus dulu. Ini kan belum terlihat ya. Sebenarnya kalau mau manual kan kita tinggal tulis aja. Kok gede banget. Oke. Sebenarnya kalau mau manual kita tinggal tulis biasa ya. Tabel 3.1. Artinya tabel di bab 3 yang pertama, tabel pertama gitu ya. Jadi 3 ini bukan tabel 1, 2, 3 itu bukan. Jadi dia tabel berdasarkan babnya itu. Jika kalian bisa kok skripsi kan punya tabel penelitian terdahulu. Biasanya kan tuh di bab 2 ya. Jadi dia tabel 2.1 penelitian terdahulu. Ini adalah manualnya kayak gini ya. Ingat perbedaannya, kalau manual ini dia nggak ada warna abu-abunya ya. Dia nggak terdrag langsung tuh enggak. Jadi caranya adalah kita klik ininya, kita drag semua tabel, kemudian klik kanan, kemudian insert caption, dia langsung, ini macam-macam, kadang-kadang dia langsung kedua gambar. Jadi kita tinggal pilih di labelnya, kita tinggal pilih kita mau tabel. Ini banyak nih tabelnya nih, ada tabel 2. Ini sebenarnya saya sudah buat ya
Biasanya kalau teman-teman yang belum pernah buat, dia biasanya tuh nggak terlihat. Jadi kalau mau dibuat kayak gini, new label gitu. Kita mau buat tabel berapa? Bahkan kalian belum punya ya tabel 6 misalkan. Dia langsung terotomatis. Ini ya. Kalau misalkan kalian belum punya, karena saya sudah punya di tabel. Ini karena kita di bab 3 ya. Jadi kita adalah tabel 3. Tinggal klik mengisi operasional. Kita oke. Kadang-kadang dia di bawah nih. Kita taruh dia di atas. Biasanya kalau tabel itu dia di atas ya, di atas tabel. Sedangkan kalau gambar, biasanya kalau gambar dia itu di bawah gambar ya. Baik, sampai sini. Nah, jadi dia langsung otomatis ya. Dia langsung otomatis. Gimana? Udah Kak, makasih Kak. Ya, oke. Ada yang lain? Atau ketinggalan daftar gambarnya? Mumpung, atau kalian ada yang mau nyoba langsung? Mau share screen nggak? Jadi kita belajar sama-sama. Atau kalian punya tugas, kebetulan kalian punya tugas, kebetulan juga kalian belum buat daftar isi, monggo dibuat sekarang, kita buat sama-sama. Gimana? Atau mau lanjut? Comment delay? Gimana teman-teman semua? Halo? Ini Kak, Mungkin izin masuk bisa ulang yang bagian angka Romawi itu Kakak yang page number-nya. Oke, saya buat dulu dia jadi page number yang baik. Oke, ini ya. Jadi kalian tuh mau melihat apakah pembatas antara Romawi dengan angka itu kalian lihat di sectionnya. Kalian tinggal klik 2 kali di sini. Atau caranya itu di sini kalau saya itu langsung klik 2 kali. Ini ya. Ya. Jadi muncul kayak gini. Ini masih angka ya, masih angka. Di sini untuk melihat apakah makalah kalian itu pembatas antara Romawi dengan angka itu kalian lihat di sectionnya. Jika section 1 dan sini juga section 1, maka otomatis kalian nggak bisa akan terikut semua Romawi semua angka-angka. Jadi supaya tidak seperti itu, kalian buat dia sectionnya itu berubah. Kalau untuk sesama Romawi, nggak apa-apa dia sectionnya sama. Jadi kan yang semua untuk Romawi, ini section 1. Batas kertas kedua section 1 juga. Karena kita mau dia juga angka Romawi. Gitu ya. Nah, daftar gambar dengan langsung ke bab 1 pendahuluan itu harus dipisah. Jadi pisahnya adalah, karena saya udah terpisah duluan ya. Jadi yang belum di page layout, kemudian new, baru di new page, di bricks kamu kemudian di new page gitu, dan klik, dia langsung terotomatis beda section ya. Contohnya sudah beda section, karena saya nggak bisa klik karena saya sudah terubah duluan gitu. Baik, untuk setelah kalian sudah mengubah section 1 dengan section 2, jadi kalian tinggal mengubah jadi di page number, kemudian di formatnya, kalian pilih formatnya Romawi, start at I. Oke. Nah, langsung terubah ya. 1 I Romawi, 1 Romawi, 2 Romawi, sampai di daftar gambar. Kemudian di bab 1 pendahuluan dia langsung berubah jadi 1.
Karena kenapa? Karena dia langsung berubah sectionnya. Ya, dia section 2 dia Romawi, section 1 dia Romawi, dan section 2 dia angka. Terotomatis dia angka semua. Ya, ini 45 otomatis ya. Otomatis. Gimana? Coba ada yang mau share screen? Kita mulai dari awal, teman-teman. Gimana? Gimana, teman-teman? Dia mau nyoba? Mau nyoba, saya stop share. Gimana, teman-teman? Ada yang mau nyoba? Ini lagi di stay laptop kan? Gimana? Mau nyoba? Atau kita lanjut ke Mendeley? Gimana, teman-teman? Gimana? Lanjut aja ke Mendeley. Ini suara saya nggak nyampe ya? Gimana? Mungkin saya mau nyoba deh, Kak. Oke, coba deh si Ya. moderator. Bentar. Saya share screen dulu. Tapi nanti bisa diulang lagi ya, Kak, yang buat halamannya, soalnya saya masih kurang tadi yang Iya. apa ya, misalnya Romawi sama ya itu. Pemisah Romawi dengan angka ya. Oke, baik. Coba. Oke. Nih. Ini udah ada ini nih. Bentar, Kak. Nah, Ini otomatis ya? Ini berarti Ini nggak otomatis ya? belum. Ini Oke. saya bikin sendiri. Ya kan manual jadi. Nanti besok-besok. Nanti ini kalau mau diubah sekarang monggo diubah aja. Saya pandu. Ini terlihat ya, ini di navigation ini heading 1-nya ini berantakan gitu ya. Ini bisa. Ya. Oke. Berarti yang ini nggak usah di heading 1 ya, Kak? Ya, dia normal deh. Coba di bagian home. Ya, di normalnya aja. Ya, sip. Nanti kalian kan tuh terlihat ya heading 1 ya. Oke, sip. Nih, semuanya nih ya, Kak. Iya. Nggak apa-apa. Saya juga gitu Ini dulu. daftar tabel. Daftar tabelnya nggak usah ya? Nggak usah tuh, udah Biarin aja. benar. Ini daftar gambar. Udah benar. Tapi ini daftar gambar, daftar tabelnya nggak otomatis ya? Enggak. Iya, Di anu dulu, Kakak. Iya. Nggak apa-apa, itu dihapus aja dulu, Dek. Oke. Oh ya. Iya. Jadi sekalian Hapus dulu. ada daftar gambarnya nggak usah dihapus. Daftar gambarnya nggak usah dihapus. Oke, Ctrl Z aja. Oke. Sip. Yang dihapus tuh cuman yang gambar 3.1 alurnya itu dihapus. Karena kan kita mau otomatis ya. Sip. Iya. Terus nih, yang ini mah Kak nggak bisa bikin yang kayak ini kan masih biru-biru. Iya, klik kanan. Ini modify. terus ini jadikan ini fontnya. Oke, benar. Sesuaikan. Terus warnanya biar ada angkanya tuh, Kak. Oh, kalau angkanya itu dia di bagian home. Kalian kalau diketik sendiri juga bisa, coba oke dulu ya, baru 1.1. Gak apa-apa, Kak? Gak apa-apa. Iya, udah. 1.1. Ya, oke gitu. Ini 1.1 langsung di tab ya, Dek. Jadi itu kan dia jadikan 1 tuh. Biasanya dia di tab. Coba 1.1-nya oke. 1 ya, di tab. Udah. Oke. Langsung ada. Ya, langsung otomatis ya.
Kemudian lanjut 1.2-nya apa? Itu ya sip 1 baru di 1.2. Oke. Lanjut. Di sini nih di navigation-nya Ade nih di 1.2 di bawahnya tuh ada heading 1 ya. Yang kosong nih. Coba deh diarahkan yang navigation-nya ini. Lain deh yang di Ini. navigation-nya. Di sisi kiri Ade, sisi kiri Ade. Mana? Sisi kiri Ade. Oh, ini. Ya, yang di bawah. Ya, itu yang kosong, Dek. Itu apa? Yang di kosong. Ya, itu. Kita klik. Ini belum ada. Oke. Hapus dulu. Dinormalkan ya. Ya, dinormalkan. Dinormalkan, Dek. Normal. Oke, sip. Biodata tuh juga ya, biodata dosen pendamping. Jadi sekalian ngedit PKM ya. Ini tapi benar biodata. Kakak, heading 1 tuh normal. Iya, betul. Ini yang biodata dosen ini dinormalkan nih. Karena dia terlihat heading 1 ya. Heading 1 tuh dia yang topik utama saja. Biodatanya kan nggak termasuk. Jadi dia dinormalkan. Ya. Coba Kak langsung tes buat daftar isinya Kak. Oke, coba. Ini baru yang berarti Ya, daftar membersihkan. isinya baru bab 1 ya. Oke, lanjut kita ke atas. Ya. Oke. Yuk Nih. kita ke halaman daftar isinya. Ini di heading 1 kan Kak? Yang mana? Iya, di heading. Daftar isi. Iya. Atau enggak? Ya. Iya. Terus kemana tadi ya? Ke daftar isi. Kita mau mana nih? Saya mau di daftar isi ya, banyak ya, sip di sini. Nih tabel. Tabel of Arahkan content nih Kak. Mana? Iya. Ya. Iya. Yang mana, yang otomatis 1 atau 2 Yang atau pertama. sama aja nih Kak? Yang pertama. Oh, langsung ada. Kan. Iya, jadi jangan sedih. Nah, jadi gitu aja kan, so easy banget ya. Jadi nggak usah lagi nulis Iya. manual kan, ya Allah. Alhamdulillah kita sudah berhijrah ke langkah yang efektif. Kemudian yang kontennya itu dihapus saja. Ya. Ya, dihapus aja ya. Sip. Nah, jadi langkah yang kedua ini mau diubah jadi ya, oke. Kalau mau diedit juga bisa ya, ada itu kayaknya fontnya berbeda ya, dia bukan Arial kayaknya. Iya, Kak. Ya kan, nah nggak apa-apa, di blok aja. Di Blok semua. Jadi oke, sip. Selesai. Dan ini adanya mau yang daftar isi tabel gambar itu mau Romawi ya? Iya, itu kayak gimana Kak anunya? Coba bikin dulu halamannya. Coba kita lihat sectionnya dulu. Klik 2 kali yang di bawah itu ya. Lihat footernya dulu. Nih, kan? Udah nih Kak. Ke atas. Oke. Ke atas. Kok nggak kalian? Coba kita di atas mulai cover, kita ubah header. Oke. Oke. Kemudian di bawah, ini biasanya kalau halaman kan di bawah ya, bukan di atas kan. Jadi arahkan di bawah. Oke. Ya, sip ya. Oke, kemudian di page number. Coba. Page number. Ini. Kita format page.
Ya, Sip. betul ya kayak gitu ya Oke, Kak. kemudian itu di blok, jadikan dia Romawi. Kita lihat dulu ya, sectionnya dia jadi Mana satu apa ya? enggak. Di page number. Page number lagi. Kemudian di format page. Romawi, oke, sip. Iya, oke. Ya. Berubah enggak dia? Oke, jadi satu Romawi. Oke, kemudian kita lihatin di bab satunya, apakah dia Romawi juga? Iya. Romawi juga. Berarti di Iya. bagian daftar gambar, coba daftar gambar. Bagian daftar gambar. Daftar gambar. Ya. Oke, ini diklik 2 kali ya, Dek. Kita nggak lihat kan, kita mau ke next. Ya, ini nggak usah. Tinggal diklik 2 kali aja, Dek. Diklik 2 kali aja. Kita hilangkan dulu footernya. Klik 2 kali, klik 2. Kita hilangkan dulu footernya. Oke. Kemudian di daftar gambarnya, arahkan daftar gambar. Daftar gambar. Nih. Kemudian kita di page layout. Page layout. Kemudian kita di bricks. Bricks. Kemudian kita next page. Oke. Sip. Kalau kita klik. Oh, gitu. Oke, kita klik 2 kali, coba deh. Klik 2 kali, terlihat nggak sectionnya? Terlihat nggak? Iya, kelihatan. Terlihat ya? Section, oke, ya. Tuh. Sip. Nah, ini dirapiin coba. Coba kalau mau, kita langsung ubah tuh. Ya, kita page number. Kita di page number. Oke, kita start at 1. Tapi kok lain deh, ubah lagi. Ya, yang tadi tuh yang start. Ya, jangan continue. Coba lanjut. Ya, start. Oke, 1. Oke, selesai. Hai. Kita lihat ya, gitu ya. Coba di daftar isi, kita update tuh. Coba. Ya, gitu ya. Coba di daftar isi. Oke, klik 2 kali supaya kita hilangkan sectionnya. Klik 2 kali. Di update. Di update. Oke. Ya. Maaf ya, di rumah saya ada mbah, jadi suaranya nggak apa-apa ya. Berarti Ya, udah gitu ya, Kak. selesai. Udah selesai. So easy. Iya, Kak. Iya. Ini kita lanjut Mendeley ya. Sampai sini gimana? Namira, gimana? Udah. Oke aja, Kak. Oke, sip, kita lanjut ke Mendeley. Nah, biasanya mahasiswa ini malas banget. Termasuk saya juga sih. Saya terkadang juga malas. Suka ngumpulin daftar pustaka, tapi malas masuki ke Mendeley. Jadi kita, yuk, saya buka dulu ya aplikasi. Buka Mendeley. Bentar ini Mendeley saya. Oke. Mendeley.
Bentar. Jadi kalau Mendeley ini kalian harus jadikan satu dulu ya daftar pustakanya, Word-nya kalian gabungin dulu, Word-nya PDF juga bisa kalian gabungin dulu. Oke, ntar saya share screen Mendeley. Share screen Mendeley. Terlihat? Terlihat, Mendeley-nya Kak. terlihat. Oke. Jadi ini bagi yang sudah punya akun ya. Jadi saya sudah punya akun. Jadi kalian harus punya akun dulu baru bisa download. Right. Oke. Jadi di sini kalau untuk add itu kalau memasukkan PDF sumber pustaka kalian ya. Di sini ada folder dan di sini kalau untuk ini ada citation style. Kita mau pakai style yang mana? Biasanya kalau mahasiswa itu kita gunakan untuk format FKM dia pakai Harvard ya. Jadi di sini ada file-file yang bisa kalian buat. Di sini kalian ini file saya ya. Ini daftar pustaka saya gabungin jadi kita create latihan. Oke. Latihan ini masukin dapus kalian. Di sini saya sudah mau saya masukin ya. Coba masukin. Di add. Dia nulis kebanyakan file ya, mohon maaf guys ya. Oke. Nih ini sudah saya masukin ya, jadi tadi saya langsung drag masukkan. Kalau kalian mau ini di add, kemudian di sini saya sudah buat folder tentang dapus lansia ya. Saya mau masukkan Chen, kemudian open, kemudian langsung masuk. Nih, di sini bisa kalian lihat ya di sisi kanan kalian. Di sini ada tipe, kemudian kita klik 2 kali nih. Chen, karena kalian jadi gini, citasi atau sumber itu bisa langsung terdetek oleh Mendeley kalau memang dia itu betul-betul jurnal yang tidak abal-abal gitu ya. Kayak pasti kalau internasional dia pasti langsung terotomatis ya terisi oleh Mendeley. Jadi ini bukan saya ngisi nih, langsung Mendeley yang mengisikan gitu ya. Tipenya jurnal, macam-macam ada tipe ya. Jadi kita pakai tipe jurnal, nama judulnya, faktor associated ini ya with quality of life. Kemudian siapa penulisnya. Nah, di sini ada last name, kemudian koma, first name. Jadi lastnya, nama terakhirnya adalah Chen, ya, terlihat. Namanya adalah Chen. Kalian ikutin nih, arahan si Mendeley. Bilangnya, tulis dulu nama terakhirnya, kemudian koma, kemudian nama depannya. Tuh ya, di Chen, tulis Chen, koma, kemudian ini Hasio Mei, gitu ya. Dan untuk penulis kedua, kalian jangan terus langsung klik namanya, tapi kalian enter. Jadi penulis pertama, penulis kedua di enter, penulis ketiga di enter. Jadi nggak boleh kalian gabungin ya. Itu jadi last name,
first name untuk penulis pertama, kemudian kalian enter itu masuk ke penulis kedua, gitu ya. Nah, ini kalian udah masukkan Chen, jurnalnya apa, International Journal of Gerontology, sudah ada volume isu dan page-nya sudah lengkap. Bagaimana Kak kalau yang kebetulan dia nggak otomatis? Misalkan kayak gini. Ini buku ya, buku si Priyono nih. Ini nggak terotomatis nih ya. Ini nggak terotomatis nih. Terotomatis nih. Udah. Book ya dia, metode penelitian di Priyono. Kotanya Surabaya, edisi. Kalian bisa lihatnya tuh di sini ya. Ini Zifatama itu adalah publishernya. Metode penelitian. Jadi kalau untuk penulisan daftar pustaka ya, kalau untuk peneliti itu dia tidak menyertakan gelarnya. Ini kan Dr. Priyono MM ya. Jadi cuman Priyononya aja yang diambil karena tanpa gelar ya biasanya. Jadi langsung nih, ini ada edisi 16, tinggal kalian tulis tuh di sini authornya siapa. Kodin DR sih. Nah, Priyono. Kemudian page-nya, ini page-nya sampai 206 ya. Kita buat 206. Kemudian kotanya di mana nih? Kota Surabaya ya. Sama Sidoarjo, itu kota Surabaya itu. Edisi 2016, editornya itu adalah ini ya, Teddy Chandra. Last name Chandra, kemudian koma Teddy. Itu. Kalau kalian nggak masukkan URL-nya juga nggak apa-apa. Dia nggak terdetect. Ini ISBN-nya dia langsung otomatis gitu ya. Kak, bagaimana misalkan kalian nemu tuh jurnal yang dia tuh berbayar. Tapi kalian udah baca, kalian sudah baca hasil penelitiannya, ini bagus tapi kok berbayar ya, kayak mana ya, aku mau ngambil citasinya. Contohnya si ini nih, si William Jones. Ini saya nggak ada filenya nih ya, kelihatan kan di sini, ini nggak ada filenya karena saya nggak punya filenya karena dia berbayar. Caranya, taruh ya, saya coba si Johnny. Tentang Johnny. Jadi kita kita cari. Oke. Jadi saya punya si Joni itu judulnya ini. Jadi saya enter. Terlihat ya tab saya. Nah, ini Joni 2016. Terlihat ya teman-teman? Lihat. Halo? Terlihat, Kak. Oke. Kayak gini ya. Nih, ini berbayar nih. Oh, ini berbayar, nggak bisa download kita. Saya klik full text. Oh, full text-nya mana? Oh. Biasanya di sini tuh dia tuh berbayar. Nggak ada kalimat download. Ya, ini berbayar nih artinya. Jadi caranya kayak mana kalau saya mau citasi dia? Ini tinggal di ini. Pilihan kita download.
Tuh, dia download gini ya. Dia data download. Jadi kita tinggal oke. Jadi tuh kita hanya memasukkan kode citasinya aja gitu. Pokoknya caranya kalau kalian tuh ketemu yang berbayar, kalian tinggal klik, kalian download site-nya aja ya. Citasinya aja kalian download gitu ya. Jadi dia langsung, meskipun dia bentuk filenya itu dia kayak gini. Oke. Kita ke paham ya jika kalian punya. Jadi ini. Coba ya kalau saya masukkan. Apakah dia bisa? Oh, mana? Nih, ini langsung turun otomatis. Karena saya sudah punya filenya, coba saya hapus. Saya masukkan lagi nih. Dia langsung terotomatis. Tanpa saya otak-atik nih, ya kan? Tapi dia nggak ada filenya. Karena saya cuma download citasinya aja, gitu ya. Jadi macam-macam di sini kalau kalian mau book juga bisa, buku section tadi. Ini kalau buku section itu kayak buku chapter gitu ya. Kalau kalian mau report ini dia lebih kepada kayak Kementerian Kesehatan, kayak SDKI, pokoknya yang kayak profil kesehatan. Itu kayak biasanya dia pakai report. Contohnya kalau report itu nih, saya punya report di Kemenkes. Oh. Contohnya ada di Kemenkes. Oh ini. Ini kalau untuk ini nih, kalau report, biasanya kalau report tuh kan dia kayak profil gitu ya. Dia bukan jurnal, dia bukan buku, tapi dia adalah hasil dari instansi gitu ya. Nih, kayak gini. Situasi, ini Pusdatin, harusnya dia Kemenkes. Kalau dia institut, dia langsung dia nggak ada first-nya itu ya. First name tuh dia nggak ada. Infodatin, city, URL. Biasanya kalau untuk report juga nggak harus URL. URL ini wajib untuk yang kalian misalkan ngambilnya di internet. Ya, kalian ngambilnya di internet kayak misalkan latihan. Nih, ini saya ini nih, tanda ini. Nih, saya ngambilnya di sini nih. Kalau jadi saya download download filenya aja ya dalam bentuk internetnya. Jadi ini misalkan nggak saya, ini bukan buku, bukan jurnal, tapi dia website dia. Jadi kalau dia website ini belum saya ubah nih. Dia harusnya report web page. Autorsnya siapa? Baik, saya lihat dulu ya. Namanya BPS 2018. BPS. Ini data date access-nya kapan? Misalkan saya buat hari ini ya.
bulan 10 2020 URL-nya wajib kalian cantumin. Ini tampak ini ini sip ya, udah terlihat, jadi ini udah kelihatan ya. Oke, kita misalkan lanjut, kita mau gimana Kak, kita mau masang citasi jurnal nih, misalkan ini ya. Jumlah penduduk yang berusia 60 tahun itu saya kutip oleh KJ 2014. Kalian tinggal klik reference, kemudian tinggal klik insert citation. Ya. Kalian klik, nah namanya siapa? Namanya KJ gitu. Ini. Tinggal diklik oke. Dia langsung terotomatis. Ntar matching citation. Oke, dia langsung ya. Langsung terabu-abu. Cara kedua itu juga bisa kalian insert caption, kemudian go to Mendeley. Tadi saya mau si siapa? KJ. Ini KJ ya. Kita klik KJ-nya, kemudian kita set. Oke, ini langsung ya. Add up. Jadi tuh citasi itu diletakkan di akhir kalimat atau di awal kalimat. Kalau awal kalimat, ini akhir kalimat ya. Kalau kita lihat ini, akhir kalimat. Kak, bisa nggak saya buatkan dia jadi awal kalimat? Bisa. Caranya gini. Nah, kita ubah kalimatnya. Gini. Menurut KJ, ini ya. Menurut KJ, kita ubah kalimatnya, kita pindahkan dia di sini. Ini menurut KJ, tapi kalau dia bukan di akhir paragraf, tanda kurung ini kita hapus, kemudian kita taruh dia di tahun. Kemudian kita keep. Nih, ini kalau kalian mau mencitasinya di awal paragraf gitu. Menurut KJ Bishak 2014 menyatakan bahwa jumlah penduduk ini jumlah penduduk yang berusaha gitu. Jadi kalimatnya jadi berubah ya, karena tapi secara citasinya harus berbeda. Kalau untuk di awal kalimat, dia tanda kurungnya dia di tahun. Kalau di akhir kalimat dia modelnya seperti ini. Dikutip oleh KJ, tanda kurungnya dia di depan nama penulis ya, gitu. Sampai sini paham? Gimana teman-teman? Halo? Paham, Kak? Paham ya? Di sini kebetulan stylenya Harvard. Bagaimana kalau saya mau Vancouver, misalkan gitu, langsung terubah sendiri dia. 1. Vancouver tuh 1. Nih. Jadi kalau Vancouver itu, citasinya dia angka. Kalau apa, itu hampir sama. Nah, sama kan? Sama dia, cara citasinya dia sama. Hanya saja di daftar pustaka nanti, cara penulisannya itu ada yang berbeda. Karena kita menggunakan Harvard, jadi kita pakai Harvard. Oke, lanjut. Misalnya ada Kemenkes. Nih, jadi cara saya biasanya tuh kalau saya malas buat daftar pustakanya dulu, jadi saya tuh buat dulu di sini. Saya kuningin tuh. Dia daftar, saya ambil dari siapa. Jadi saya sudah tandain, jadi kita tinggal klik cari di situ, di insert, kemudian cari Kemenkes 2017. Kesehatan lanjut usia di sini. Kita tinggal oke. Ini dia langsung terotomatis ya. Itu dia langsung terotomatis.
Bagaimana? Nah, ini data box ini yang dari web tadi. Website ya yang saya ambil. Berarti ini tinggal saya dokumen delay. Yang ini ya, yang tadi ya, yang saya publikasinya ini data box. Data box, year-nya 2020, page-nya 1. Langsung saya citasi, kemudian dia langsung BPS 2020. Gitu ya. Karena penulisnya kan si BPS. Nih, BPS 2020. Kak, bagaimana jika misalkan yang angka ketergantungan penduduk itu yang ngomong BPS sama Kemenkes misalkan gitu. Oh, bisa. Jadi tinggal kalian masukkan lagi ya Kemenkes 2017, tinggal kalian ini oke. Ini kalian drag 2, langsung kelihatan di sini di merge citation. Oke, kita merge jadi langsung kayak gini. Kemenkes dan BPS. Jadi dia berdasarkan tahun terlama dulu baru yang terbaru gitu. Dia langsung 2 dipisah oleh titik koma. Gitu. Ada mahasiswa yang kelihatan citasinya itu manual. Jadi dia tinggal mengklik, dia hanya mengketik biasa gitu. Hanya mengketik biasa. Kalau Mendeley kan dia langsung terlihat abu-abunya ya. Jadi pasti terlihat gitu. Nah, oke, singkat waktu. Misalkan jadi kita ke daftar pustaka. Misalkan kita udah selesai mengsitasi. Kita tinggal di reference. Kita tinggal di insert biblio. Kita klik, akan muncul seperti ini. Selesai. Jadi nggak usah lagi buat daftar pustaka manual. Ya. Dia kalau kalian mau nambahkan citasinya, dia langsung bertambah sendiri ya. Misalkan saya nambahkan di Priyono nih. Saya tambahkan, dia langsung terotomatis. Ya, Priyono. Priyono ya. Kita lihat di sitas di daftar pustaka. Nih, Priyono langsung terotomatis dia. Otomatis dia langsung masuk di daftar pustaka. Bagaimanakah saya mau ngubah stylenya? Kok monggo. Stylenya mau apa, juga bisa nih. Berubah kan jadi ya stylenya. Gayanya dia langsung berubah. Jika kalian mau Vancouver, dia berubah. Dia pakai angka 1. Jadi kita memakai sumber pertama kali itu siapa? KJ. Yang kedua itu adalah Kemenkes. Tapi kalau Harvard, dia tuh dia sesuai dengan abjad. Dari A, B, C, sampai Z. Dari B, PS dulu, K, baru P. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya, Kak. Oke, yang mana nih? Itu yang tadi, Kak, yang masalah gabungin BPS sama Kemenkes itu seperti apa ya, Kak? Gini. Oke, ya saya... Kayaknya aku ada gabungin 2 deh. Tahu kita. Oh, gabungin 2 anu ya. 2 nih Iya, 2 kayak gini. citasi ya. Kayak gini ya. Si Chen 2017 dengan si Joni 2016. Baik, yang pertama adalah insert caption. Kemudian kita ketik namanya Chen 2017. Ya kan, ini. Kita oke. Oke. Chen 2017. Kemudian ada si Joni. Baik, kita cari lagi Joni. Nih ya, Joni 2016. Jadi caranya itu kalian bisa ketik namanya atau kalian bisa go to Mendeley-nya. Oh, lupa aku namanya siapa, cari itu. Oh, si Joni ini ya. Joni Williams, tinggal site. Oke. Jadi caranya si Namira, jadi ini di blok. Ya, di blok ininya. Kemudian langsung dia dipilih mau di merge. Oke, kita merge. Select to. Dan sudah selesai William 2016, kemudian si Chen 2017. Selesai. Namira gimana? Mau dicoba?
Enggak kan, Nasa? Saya ngerti aja. Kan Ngerti sudah aja. ada Mendeley. Ya, Oh. saya ingin bertanya lagi Kak, kalau misalnya kita ngutip seperti yang di koran, Tribun News, atau yang di portal-portal itu sama aja Kakak, kayak kita nge-citasi yang tadi yang BPS yang di website, atau dia Iya, yang dia itunya pakai newspaper? website, Dek. Dia website nggak? Website nggak dia? Kalau koran tuh kan kayak Kompas gitu, Newspaper, iya. itu Newspaper yang masuk di itu website. masuk di kalau kalian ngambilnya di internet itu termasuk di web page. Tapi kalau misalkan kalian itu punya korannya sendiri, ya kan? Ini masa iya saya harus foto baru saya masukkan ke Mendeley, kan nggak mungkin. Jadi itu kalian bisa gunakan style Mendeley dulu. Biasanya itu di newspaper. Magazine juga bisa, cuman kalau biasanya saya itu pakai web page sih. Dia pakai yang web mana web. Nih saya pakai yang web. Kalau untuk internet kayak saya ngambil di data box yang tadi, atau saya mau ngambil data COVID di dashboardnya Satgas COVID, kan dia punya website sendiri tuh. Jadi kita bisa ngambil webnya itu. Gimana Namira? Tentu ya. Jadi tuh terlihat, coba saya mau mengsitasi kalau dia dari web. Perbedaannya apa? Jadi data box BPS mau ini kayak dia data box, kita lihat BPS nih. Jadi BPS judulnya, kemudian HTTP-nya apa, ya kan? Kemudian diaksesnya kapan. Nah, ini cara citasi untuk web. Jadi dia punya web sendiri, artikel sendiri, book sendiri gitu ya. Ingat, lihat di Priyono dia sangat singkat. Penulisannya dia berbeda dari yang lain karena dia buku, satunya ini jurnal, ya, satunya ini Kemenkes gitu. Kemenkes ini report, jadi cuman Kemenkes, penulisnya siapa, tahun berapa, dan judulnya apa. Itu aja kalau report. Kalau website atau webpage, dia cuman judul, nama, dan HTTP-nya apa, atau alamat websitenya apa, dan kapan diaksesnya. Seperti itu. Mana, Namira? Kak, itu yang data akses itu Kak, itu memang manual atau di Mendeley-nya bisa Kak? Yang mana tuh? Aksesnya. Padahal saya Bukan udah isi. webpage. Webpage enggak. Tipenya webpage. Oh, sebentar Kak, saya lihat. Coba. Biasanya dia itu, kalau saya ganti kan tipenya misalkan jadi report. Dia itu enggak ada nih. Ini termasuknya ada data aksesnya. Coba. Webpage enggak. Kalau gitu. Webpage. Gimana? Dia di sini nih, dia dilihat nih. Kita yang nulis sendiri kapan diaksesnya, dan kita sendiri juga tulis alamatnya. Seperti itu. Padahal sekalinya saya yang nggak ngisi. Yang Nah, saya isi kan yang nggak pas, ngisi. iya, Hah? yang pas saya isi yang tipenya newspaper artikel. Berarti harus di Oh, webpage ya. iya, webpage, kemudian date access-nya kapan, kayak gitu. Kalau nggak diisi, si Mendeley nggak ngeluarkan, karena kamu kan nggak ngisi gitu ya, bahasanya katanya. Gimana yang lain? Iya. Kasih Kak. Iya. Gimana yang lain? Oh, simpel banget. Udah selesai sih, Bu Moderator.
Kak, saya mau nanya dulu nih. Kalau misalnya kita ngambilnya tuh dari ResearchGate kan? Nah, itu tipenya kita masukinnya apa, Kak? Soalnya kalau dari ResearchGate kan nggak bisa kayak yang nggak kayak di Scholar kan langsung. Nih, coba ya. Sebenarnya itu bisa deh. Jadi gini. Caranya kita masuk ke Mozilla. Nih. Si Joni itu juga ada dia nge-publish juga di ResearchGate, ya kan? Kayak kita pilih. Yang di sini ya. Moderator. Siapa tadi? Misalkan yang ini ya. Iya. Ya, kayak gini. Jadi tuh bisa nih kali mau request full text. Mau ini kayaknya bisa nggak kalau aku free atau free? Oh, dia nggak bisa. Dia nggak bisa nih, nggak bisa diakses nih. Jadi caranya adalah kalian tinggal download citation-nya aja. Kita download, kemudian kita yang RIS, kita citation. Aku mau citation and abstract. Download, tunggu. Oke, kita masukkan simpan berkas. Ya. Jadi intinya kalau kalian nggak bisa, jadi kalian download citation-nya aja. Caranya gini kan? Tadi udah saya masukkan. Jadi saya download si Joni itu di ResearchGate ya, tapi dia citasinya aja karena dia berbayar ya. Nggak berbayar sih, jadi kita tuh harus login dulu dia. Tadi mana? Download citation. Itu dia langsung muncul. Gitu. Joni, ini dia muncul. Jadi dia tetap tipenya jurnal. Karena si citation-nya sudah mengarahkan dia jurnal. Seperti itu. Gimana? Terima kasih. Udah gimana, paham? Paham. Paham ya, alhamdulillah. Sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Asma. Untuk kakak-kakak dan teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, mungkin bisa kita cukupkan agenda pelatihan pada hari ini. Terima kasih untuk Kak Hasma yang telah memaparkan dan membagikan ilmunya kepada kita semua. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa selalu diingat dan bermanfaat terus untuk kita ke depannya ya. Amin. Jadi saya, Sandila Ernsiasari, selaku moderator, memohon maaf jika ada salah kata dan perilaku saya yang kurang berkenan selama berjalannya acara. Terima kasih. Saya mohon untuk undur diri. Selamat pagi menjelang siang dan tetap semangat semua. Foto bareng ada Oh iya, nggak? sebelum Foto bareng yuk. ada. Ayo guys, Jadi kita foto jangan bareng guys. ya. On kan dulu dong videonya. Ini rindu loh sama kalian. On kan dulu. Tapi kalau misalkan kalian masih bingung, kalian bisa hubungi saya aja ya. Nggak apa-apa. Hubungin lewat mana, Kak? Lewat WA. Oh, oke.
WA juga bisa. Kalau kalian mau datang ke rumahku juga bisa. Kalian, saya terbuka lah buat kalian. Yuk, siapa ini yang screenshot nih? Aku aja deh yang screenshot. Saya aja Kak, saya aja. Oh ya, oke. Tunggu yang teman-teman lain nyalain kamera ya. Oke. On kan yuk. Gimana kabar kalian semua? Baik-baik aja? Sehat semua? Is, kangen kampus, Kak. Is, Namira sama kangen saya juga. kampus. Sama saya juga. Kangen lab komputer Kak ya. Ya, oke. Kita kan mau jadi yang gede Dan itu. kalau itu. Oh iya. Jadi lab kita bulan depan kayaknya sudah serah terima tuh. Lab kita yang megah. Yuk, sudah? Sudah. Kayaknya oke. Ayo, senyum. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. Bentar, tunggu yang lain. Oke, 1, 2, 3, tetap tersenyum. Baik. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sehat selalu. Terima kasih, Kak. Semoga cepat lulus. Jangan malas. Amin. Jangan buat daftar isi manual lagi ya. Dadah, izin lift dulu. Ya. Baik, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam. Iya, dadah. Cie Yudi. Jangan lupa absen yang belum absen. Sudah kan, Yud? Sudah, Kak. Kalau Kakak ingin meninggalkan ruangan, silahkan. Oke, makasih. Iya.